Uskup Ordinariatus Castrensis Indonesia atau OCI, Kardinal Ignatius Suharyo berkunjung ke Gereja Katolik Kristus Raja, Batu Kucing, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu 26 November 2025. Kedatangan Kardinal disambut tim pastoral paroki HSMTB Tanjung Pinang Romo Agustinus Dwi Pramodo dan umat di gereja tersebut. Kardinal Ignatius lalu melanjutkan misa pelantikan pengurus OCI Kepri yang berdomisili di Tanjung Pinang dan sekitarnya, sekaligus syukuran atas HUT ke-28 Gereja Kristus Raja. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Batam, Ronya Lodalaleng. Silahkan rekan Ronya dengan laporan selengkapnya. Baik, selamat sore, Raka dan juga Tribunas. Dapat kami informasikan bahwa Uskup OCI, Kardinal Ignatius Suharyo berkesempatan untuk mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sebelumnya, sebelum mengunjungi kota Tanjung Pinang, Uskup Kardinal Ignatius sebelumnya mengunjungi kota Batam. Nah, di kota Tanjung Pinang, Uskup berkunjung ke Gereja Katolik Kristus Raja di Batu Kucing di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kunjungan perdana ini dipusatkan untuk umat Katolik yang berdinas di lingkungan TNI Polri di wilayah Kepri, khususnya di Batam dan juga Tanjung Pinang. Nah, kedatangan Kardinal disambut oleh umat Katolik di Tanjung Pinang, yang mana dipimpin oleh Romo Paroki Tanjung Pinang, Romo Agustinus Dwi Pramodo. Nah, salah satu umat tampak begitu antusias saat menyematkan selendang ciri khas dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Begitu Kardinal tiba di gereja tersebut. Nah, suasana berlangsung sukacita begitu, dan Kardinal kemudian menyapa umat yang saat itu tengah menunggunya di halaman gereja Kristus Raja di Tanjung Pinang. Nah, kala itu rombongan berdiri sebentar di area luar gereja, kemudian kurang lebih 15 menit Kardinal dan juga rombongan diarahkan masuk ke dalam gereja untuk selanjutnya memimpin upacara Ekaristi dan juga pelantikan OCI Kepri yang berdomisili di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Nah, tidak hanya itu, momen itu juga dilangsungkan kegiatan syukuran atas HUT ke-28 Gereja Kristus Raja. Nah, ternyata suasana begitu meriah gitu, dan para umat berbondong-bondong mendekati Kardinal seusai misa ya untuk bersalaman dan juga berpose bersama. Nah, mereka harus antri karena banyak sekali umat Katolik yang ingin mengabadikan momen tersebut. Nah, umat dan pengurus OCI mendampingi Kardinal menuju ke tenda VIP dengan tarian tortor dari Sumatera Utara. Artinya di dalam penyambutan ini setidaknya ada 3 tarian, di mana tarian dari NTT, dari Jawa, dan juga dari Sumatera Utara. Dan Tribunas, Uskup OCI usai melakukan sejumlah kegiatan di Tanjung Pinang, menyampaikan bahwa kunjungan ke Kepri dikhususkan bagi umat Katolik yang berdinas di lingkungan TNI Polri yang ada di Kepri. Nah, selain ke gereja, Kardinal juga mengunjungi pimpinan wilayah TNI Polri di Batam dan juga Tanjung Pinang. Kardinal menyampaikan banyak sekali kesan yang dialami selama di Kepri ya. Salah satunya adalah berkunjung ke shelter Romo Pascal ya di Kota Batam. Dan yang sangat menarik di dalam kunjungan tersebut adalah Kardinal menjumpai di dalam lembaga itu adalah banyak anak-anak muda yang rela mendampingi beragam korban kekerasan dan juga dengan sukarela melayani para korban tersebut ya, dengan sukarela dan tidak dibayar begitu. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kembali ke gerakan. Bersama-sama dengan rombongan Bapak-Bapak, Ibu dari
Keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri seperti tahun-tahun yang lalu mengadakan kunjungan. Kali ini yang kami kunjungi adalah Provinsi Kepri, Kepulauan Riau. Kemarin kami pergi ke Batam, bertemu dengan umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, dan hari ini baru selesai saja pertemuan dengan umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Kami juga berkunjung ke pimpinan-pimpinan wilayah TNI dan Polri, baik di Batam maupun di Tanjung Pinang ini. Yang seringkali ditanyakan adalah apa itu keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Ini adalah suatu keuskupan teritorial, suatu keuskupan kategorial yang unik. Di Indonesia ada 39 keuskupan, salah satunya adalah keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Yang menarik dan menjadi pesan tanggung jawab sejarah bagi kami adalah sejarah dan makna simbolik dari sejarah terbentuknya keuskupan ini. Keuskupan ini tidak berdiri sendiri ketika didirikan, tetapi didahului oleh pengakuan negara Vatikan untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Juli tahun 1947. Waktu itu masih ada konfrontasi dengan Belanda. Pada tahun 49, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Menteri Pertahanan membentuk satu unit layanan mental rohani untuk mendukung, memberi kekuatan, memberi motivasi dan inspirasi tentu saja kepada Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang waktu itu masih tanda petik berperang. 1 bulan kemudian, pimpinan Gereja Katolik mendirikan yang dulu namanya Vikariat Militer, singkat kata sekarang menjadi uskup menjadi keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Simboliknya apa? Simboliknya sangat jelas. Seperti halnya Vatikan adalah negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, pendirian keuskupan militer pada waktu itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa Gereja Katolik mendukung perjuangan Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pesan inilah yang menjadi tanggung jawab sejarah bagi kami, dan kami sampaikan kepada umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri untuk terus menjaga tanggung jawab ini menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang memilih profesi sebagai anggota TNI dan Polri, memperjuangkannya dengan inspirasi iman Katolik. Yang dalam bahasa populer menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% TNI, 100% Polri. Pesannya yang paling dasar adalah tentu panjang yang harus disampaikan. Kalau kita mau tahu banyak, ada satu buku yang sudah ditulis dalam rangka 75 tahun keuskupan ini, dan ada website yang isinya bisa dipelajari, banyak sekali isinya. Kalau mau mengenal mengenai keuskupan untuk umat Katolik TNI dan Polri, bisa membuka website itu. Monsinyur, selama 2 hari berkunjung ke Kepri ya, apa kesan tersendiri buat Monsinyur? Kami biasanya mengunjungi, menjadi prioritas bagi kunjungan kami adalah wilayah-wilayah yang paling luar, yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Kesan saya kemarin ketika banyak sekali kesannya ya sebetulnya ya kunjungan-kunjungan ke lembaga-lembaga TNI dan Polri itu sangat menarik. Karena apa? Karena yang dibicarakan selalu adalah perjuangan untuk menjaga, mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang juga menarik adalah sekian banyak anggota TNI dan Polri yang dengan rela berkorban, meninggalkan keluarga, berpisah dengan keluarga dan sebagainya untuk menjaga Republik yang kita cintai ini.
Dan salah satu yang paling menarik, salah satu yang lain-lain banyak, adalah kunjungan ke shelter yang dilayani oleh Romo Paskalis. Romo Paskalis kami semua sudah kenal, sangat getol membela hak-hak, khususnya merawat korban-korban kekerasan, macam-macam kekerasan, merawat korban-korban tindak pidana perdagangan orang. Yang juga sangat menarik di dalam lembaga itu adalah ada banyak anak-anak muda yang biasanya disebut Gen Z, tetapi di sana namanya diganti Gensa. Maksudnya Sa itu adalah Samaria, Samaritan. Jadi mereka itu adalah anak-anak muda, orang-orang muda yang merela mendampingi korban-korban itu sungguh-sungguh dengan sukarela, tidak dibayar dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang muda yang punya hati melihat korban-korban yang begitu menderita, terluka karena diperlakukan, diperdagangkan, mengalami kekerasan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang juga menarik adalah kami bertemu dengan Bapak Wakil Kepala Kepolisian daerah ini, dan beliau juga menceritakan bagaimana pimpinan kepolisian di Polda ini ketika mereka melihat masalah-masalah seperti ini dan kekeh mempertahankan dan menjaga dan melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai penjaga keamanan dan sebagainya. Ketika mereka kekeh, ternyata kejahatan itu bisa berkurang. Kalau tidak kekeh, akan semakin luas. Jadi ada kerjasama yang sangat bagus antara lembaga Santa Teresa, Shelter Santa Teresa ini, yang diisi dengan relawan-relawan, dengan utusan dari keuskupan, dan pemerintah daerah, khususnya dengan kepolisian daerah provinsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.